Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji besar syukur marilah kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, rasa cintanya Allah kepada kita, tidak akan mungkin kita hari ini akan bertemu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun mungkin hanya lewat media maya. Dan hari ini saya, Asyifa Maulidia, diberi kesempatan untuk mempresentasikan salah satu materi keterampilan berbicara mengenai diskusi, di mana materi ini itu termasuk ke dalam materi pertemuan ketiga. Jadi kita akan bahas tentang diskusi mungkin secara generalnya aja, secara umumnya. Jadi bisa lihat di PPT. Kita lihat dulu apa sih ini pengertian diskusi. Kita lihat menurut dari para ahli. Yang pertama dari Asep Supriyana dalam bukunya pada tahun 2009 halaman 5 sampai halaman 3. Halaman 3 sampai halaman 5. Asep mengatakan bahwasanya diskusi merupakan bentuk tukar pikiran dalam sebuah musyawarah. Biasanya masalah yang dibahas adalah masalah khusus, masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Dan kalau menurut John Parera dalam bukunya tahun 1984 halaman 190 mengatakan bahwasanya diskusi merupakan bentuk tukar pikiran dan bentuk pembicaraan dengan teratur dan juga terarah. Nah, mungkin dari kita semua ya udah mengerti lah ya gimana sih konsep dasar dari diskusi. Kita bisa membayangkan bahwasanya diskusi merupakan suatu kegiatan kita berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda, dan kita saling tukar pikiran. Kita ada proses bertanya, ada itu menjelaskan materi, dan banyak lagi prosesnya gitu. Dan kita sudah bisa membayangkan bahwasanya diskusi ini tukar pikiran, diskusi ini berarti berbicara bergantian, menemukan titik tengah gitu. Jadi intinya dari Asep dan juga John ini, Bapak Asep dan juga Bapak John, bahwasanya diskusi merupakan proses tukar pikiran gitu. Jadi intinya kalau diskusi tukar pikiran yang musyawarah atau yang beramai-ramai lah ibaratnya. Nah, kita lanjut ke gimana sih langkah-langkah dalam diskusi. Yang pertama, langkah dalam diskusi itu kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Karena kita harus tahu ya kan topik yang kita bahas itu apa sih gitu. Tidak bisa kita ketika musyawarah, kita ketika berkumpul bersama-sama kita membahas topik yang acak-acak, itu nggak bisa gitu kan. Kamu mau bahas apa? Aku mau bahas tentang A, ini mau bahas tentang B. Susah dong ya kita ketika ingin mengambil kesimpulan, mengambil titik tengah gitu. Jadi sehingga kita harus menentukan topik yang benar-benar kita semua paham gitu, kita semua mengerti bahwasanya topik yang akan kita bahas adalah A. Nah, yang kedua kita tuh harus merumuskan tujuan akan dicapai setelah melakukan diskusi. Setelah melakukan diskusi ini kita mau apa sih yang mau kita capai gitu. Misalnya A mau menyelesaikan masalah ini, atau B mau mengeluarkan proposal, atau setelah itu mau langsung tindakan ke luar, atau mungkin meminta persetujuan dan lain-lain. Itu disesuaikan dengan topik yang akan kita bahas gitu. Kita mau apa sih goals kita melakukan diskusi ini gitu. Karena kalau diskusi aja tanpa ada hasil itu ya percuma ya. Perginya kayak cuman ngomong-ngomong gak jelas tanpa hasil yang pasti gitu. Kita harus menentukan tujuan apa. Dan yang berikutnya adalah pemilihan dan penentuan individu yang akan terlibat dalam diskusi. Nah, kita kan tahu lah ya siapa sih yang mungkin akan mengerti tentang topik yang akan kita bahas gitu. Misal kita membahas tentang masyarakat, kita membahas tentang Basnas atau Bansos, otomatis kita akan mengundang atau mengajak RT, RW, masyarakat, baik pemuda atau pengurus-pengurus yang ada di di dalam masyarakat itu gitu, karena mereka mengerti gitu tentang hal itu. Nah, mungkin kan kita membahas tentang Basnas, Bansos, kita mengundangnya guru agama, Pak Ustadz, pengajian, itu kan sedikit not make sense gitu kan, gak nyambung. Ketika kita mau bahas yang tentang masyarakat, kita malah undang Pak Ustadz gitu kan. Jadi gak nyambung, sehingga harus ada, kita tentukan siapa sih yang mau kita undang hari ini gitu. Nah, yang berikutnya adalah penentuan waktu yang akan dibutuhkan dalam diskusi.
diskusi itu sebenarnya terserah kita mau berapa jam, mau berapa lama, itu disesuaikan ya dengan kesulitan, tingkat kesulitan dari topik yang akan kita bahas. Kalau topiknya susah untuk diselesaikan atau mencari titik tengah, otomatis kita butuh waktu yang lama ya kan. Nah, tapi butuh juga pembatasan waktu, karena kalau kita terlalu molor dalam melakukan diskusi, bisa-bisa diskusinya nggak bakal menghasilkan apa-apa gitu, karena kita terlalu molor dan kita makan waktu yang terlalu banyak gitu. Dan yang terakhir, menentukan tata tertib dan juga aturan diskusi. Nah, ini penting banget, karena diskusi itu beda dengan cuman berbicara ngobrol lepas aja, nongkrong-nongkrong di kafe. Kita perlu ada peraturan. Misalnya kalau mau berbicara harus angkat tangan dulu, kalau misalnya mau berpendapat tulis di kertas atau sebagainya gitu. Misalnya seperti peraturan tidak boleh berdiri, tidak boleh makan-makan, itu membuat diskusi itu tuh lebih tertib gitu. Nggak mungkin kan kita sedang menjelaskan ini presentasi, terus ada orang lewat-lewat di depan kita gitu. Ini apa gitu? Itu bukan diskusi namanya, tapi nongkrong atau berbicara bebas aja gitu. Sehingga perlu adanya tata tertib dan juga peraturan itu agar diskusi kita itu bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, kita tadi udah lihat ya, kita udah tahu apa aja sih langkah-langkah yang kita perlukan untuk memulai diskusi. Kita juga perlu tahu hambatan apa aja sih yang mungkin kita akan dapatkan gitu, yang mungkin akan membuat diskusi itu tidak berjalan dengan baik. Yang pertama itu peraturan yang tidak lengkap. Jadi kalau kita ingin membuat suatu peraturan, cobalah untuk membuat peraturan yang benar-benar merangkum semuanya, dari mulai dari diskusi, awal diskusi sampai akhir. Misal ketika mau dimulai harus mengucapkan salam, ketika sedang dimulai pertanyaan harus sesuai dengan konteks, ketika bertanya harus tunjuk tangan terlebih dahulu. Dan peraturan itu penting kelengkapannya gitu, karena kalau tidak lengkap satu aja itu bisa rusak semuanya gitu. Jadi usahakan untuk membuat peraturan yang benar-benar lengkap gitu. Dan yang berikutnya, kurangnya wawasan anggota diskusi tentang topik. Ini sama ya, sama yang tadi, kayak memilih siapa aja sih yang mau kita ajak dalam diskusi ini. Ketika anggota diskusi tidak mengerti dengan topik yang akan kita bahas, kita ngomongnya sama siapa gitu. Kita lagi membahas apa dengan siapa. Kita membahas topik dengan orang yang tidak tepat ibaratnya gitu. Anggota kita tuh tidak mengerti, terus kita cuman membicarakan hal yang cuman kita aja yang mengerti gitu, sehingga nantinya tidak akan mendapatkan hasil, tidak akan mencapai titik tengah gimana sih penyelesaian masalah tersebut. Nah, itu pentingnya kenapa anggota diskusi juga harus mengerti. Dan berikutnya, situasi yang tidak baik. Ya, kita tidak tahu lah ya apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Kita tidak akan tahu apa-apa saja, mungkin permasalahan atau kesalahan-kesalahan teknis yang mungkin akan terjadi. Ke situasi yang tidak baik seperti kericuhan atau pertengkaran, itu termasuk kepada hambatan yang mungkin membuat diskusi kita tidak berjalan dengan baik gitu. Yang terakhir, tidak ada kelengkapan fisik diskusi. Nah, ini cukup mengganggu ya ketika kelengkapan diskusi itu tidak lengkap. Misalkan seperti ketika ingin mempresentasikan topik, permasalahan, infokus nggak ada, papan tulis tidak ada, meja tidak ada untuk menulis, tempat duduk tidak ada. Jadi semua orang mau di mana duduknya, mau berdiri aja atau mungkin di lantai duduknya gitu. Ketika tidak lengkapnya fisik diskusi itu jadi susah gitu, ingin menyampaikan materi susah, ingin menimbulkan atau menciptakan suasana yang nyaman juga sulit gitu. Jadi kelengkapan fisik diskusi itu sangat penting untuk menunjang kebaikan atau mungkin ketertiban dalam diskusi. Nah, kita lanjut berikutnya mengenai hambatan sudah penempatan tempat duduk diskusi.
Sebenarnya penempatan tempat diskusi ini itu bisa dibilang variatif ya, sesuai dengan kita, gimana senyamannya kita gitu. Tetapi yang paling penting, seorang presentator harus berada di depan atau di tengah, di tempat yang bisa terlihat oleh semua orang. Baik itu presentator, baik itu infokus, baik itu papan tulis, harus bisa dilihat oleh semua orang. Sehingga semua orang yang berada diskusi harus berada hadapannya itu ke depan atau menghadap ke narator atau pemberi materi, narasumber. Nah, berikutnya kita lihat apa aja sih manfaat diskusi gitu. Manfaat diskusi yang pertama, penambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Tentunya ya, ketika kita melakukan diskusi, kita bertukar pikiran, kita menambah ilmu kita. Karena ketika kita bertukar pikiran, kita juga menambah wawasan mengenai hal-hal baru yang mungkin belum pernah kita jamah gitu. Dan menambah pengalaman kita mengenai gimana sih berbicara di depan umum, pengalaman menangkap pendapat dari orang lain, mencatat hal-hal penting. Itu banyak sekali pengalaman yang akan didapatkan dari diskusi. Yang berikutnya adalah meningkatkan sikap berdemokrasi. Inti dari diskusi itu adalah mengungkapkan pendapat, mengungkapkan pola pikir kita, sehingga ketika kita melakukan diskusi akan banyak sekali orang-orang yang akan mengeluarkan pendapat. Nah, penting sekali di sana kita mengambil manfaat diskusi, bahwasanya dapat meningkatkan demokrasi kita. Ketika orang berbicara, ketika orang berpendapat, kita menghargai mereka, berarti kita sudah mempelajari gimana meningkatkan sikap berdemokrasi. Dan yang berikutnya, pengembangan kebebasan pribadi. Ketika kita sudah sering ya mengikuti diskusi, kita juga lebih gampang untuk mengembangkan diri kita, pribadi kita. Kita mampu untuk mengeluarkan pikiran kita, kita mampu untuk berpendapat di depan umum, dan meningkatkan kebebasan kita sebagai manusia. Berikutnya, pengujian sikap toleransi sama dengan berdemokrasi tadi, pengembangan latihan berpikir. Ketika kita diskusi, kita akan sibuk sekali untuk memikirkan pola-pola pikiran orang yang mungkin setiap orang itu berbeda, dan setiap kita akan terpacu untuk berpikir lebih lagi seperti apa yang orang itu lakukan. Maka kita akan memacu pikiran kita agar lebih berpikir lebih kritis, lebih menantang gitu, gimana, apa sih kesalahan dari yang diungkapkan orang ini, apa yang perlu saya ambil dari ungkapan atau pendapat orang ini gitu. Jadi menjadi pengembangan latihan berpikir. Nah, kita lihat apa aja unsur-unsur diskusi. Unsur-unsur diskusi itu yang terpenting pertama adalah unsur manusia. Karena yang menjalankan diskusi ini kan manusia ya, nggak mungkin hewan atau sebagainya. Karena unsur diskusi manusia ini, ketika diskusi itu sebagai sarana tukar pikiran, sehingga manusialah yang paling tepat untuk bertukar pikiran satu sama lain. Manusialah yang mampu untuk melakukan tukar pikiran, sehingga ketika tidak ada manusia, atau mungkin manusianya cuma narator atau narasumber dengan moderator, ya nggak ada proses tukar pikiran di dalamnya gitu. Sehingga perlu unsur manusia yang mungkin sekitar 5 atau 6 orang, kurang lebih seperti itu. Berikutnya adalah unsur materi. Ini seperti topik tadi ya, harus ada yang kita bahas. Kita mau bahas mengenai apa sih hari ini. Berikutnya adalah unsur fasilitas. Unsur fasilitasnya seperti kursi, meja, infokus, papan tulis, dan lain-lain. Nah, kita lihat jenis-jenis diskusi. Jenis-jenis diskusi itu ada yang pertama, diskusi terbatas. Diskusi terbatas itu terdiri dari konferensi, wawancara, dialog, brainstorming. Nah, kenapa disebut dengan diskusi terbatas? Bisa dilihat ya dari beberapa jenisnya itu, konferensi, wawancara, dialog, brainstorming. Itu tuh ini adalah merupakan sejenis diskusi yang hanya dilakukan oleh beberapa orang aja, terbatas gitu jumlahnya, dimana tidak semua orang bisa dapat
memasuki atau mengikuti diskusi ini. Seperti konferensi yang merupakan suatu rapat atau pertemuan ya untuk berunding dan bertukar pikiran, ini tidak semua orang bisa masuk. Ini tidak misalnya seperti yang terbuka gitu di lapangan, tidak, ini di dalam ruangan yang hanya bisa diikuti oleh mungkin pewawancara, narasumber dan sebagainya. Begitu ya dengan wawancara, ini hanya 2 orang atau lebih gitu kan. Sama dengan dialognya antara beberapa orang aja gitu, tidak dengan seluruh khalayak. Dan begitu juga dengan brainstorming. Berikutnya adalah diskusi terbuka. Ini keterbalikan dari diskusi terbatas, dimana dalam pelaksanaan diskusi ini, wah ini bebas ya, kayak semua orang bisa mengikuti dalam jumlah yang tidak terbatas, dalam jumlah yang mungkin bisa dikatakan banyak gitu, seperti seminar, diskusi panel, simposium, dan lokal karya. Semua dari jenis ini merupakan diskusi yang bisa dilakukan oleh banyak orang, seperti seminar bahkan bisa sampai ribuan orang gitu mengikuti seminar. Diskusi panel, simposium merupakan diskusi yang hampir sama dengan panel gitu, dimana tujuannya untuk menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Jadi intinya banyak lah gitu ya kan, karena masyarakat yang akan dibahas di sini. Nah, kita lihat proses pelaksanaan diskusi. Untuk melihat proses pelaksanaan diskusi sendiri sebenarnya perlu untuk praktek langsung ya, karena untuk menjabarkan teoritis proses pelaksanaan diskusi itu sedikit sulit ya, karena harus memerlukan praktek, dan mungkin prakteknya bisa kita laksanakan di dunia nyata. Dan berikut beberapa teorinya. Seperti yang pertama, pemimpin akan memerintahkan peserta diskusi untuk mempersiapkan diri untuk memulai diskusi. Kemudian pemimpin memberikan satu persoalan kepada peserta berupa persoalan yang bersifat problem solving, sehingga memantik api dalam diri peserta untuk memikirkan hal yang berhubungan dengan materi. Berikutnya, pemimpin mengumpulkan pendapat para peserta. Berikutnya, pemimpin melakukan pembahasan yang berguna untuk memperdalam diskusi. Kemudian mulai mencari penyimpangan masalah, seperti misalnya pendapat A ini, pendapat B ini. Lalu pemimpinlah yang menyimpulkan beberapa penyimpangan masalah, sehingga hal-hal inilah yang harus kita terkhususkan masalahnya lagi yang akan kita bahas gitu. Berikutnya, para peserta akan dimulai untuk menilai kesimpulan yang telah diciptakan oleh pemimpin. Lalu pemimpin membuka sesi pertanyaan, dan yang terakhir akan dibuat kesimpulan yang lebih baik dan benar setelah beberapa proses penilaian. Nah, itu mungkin sedikit penjabaran proses pelaksanaan diskusi. Dan untuk proses pelaksanaan diskusi yang praktik langsung mungkin bisa kita lihat saja dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai mahasiswa, sebagai pengajar, ataupun sebagai siswa ya. Pasti kita sudah sering melihat atau melakukan praktek diskusi dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin itulah pembahasan materi mengenai diskusi secara general aja, secara dasar-dasarnya aja mengenai diskusi. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi hari ini. Kalau ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Karena kesalahan seutuhnya milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.